Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan persiapan apa-apa saja untuk UTS Kalkulus 2. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andre Andika Sinukaban dengan NIM 04201017. Saya dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020. Baik, kita langsung saja untuk membahas soal persiapan UTS Kalkulus 2. Di sini saya akan menge-share terlebih dahulu soal yang akan diujikan. Baik, ini soal yang akan diujikan dan mungkin teman-teman bisa foto terlebih dahulu ya soalnya, supaya nanti ke depannya tahu, oh ini soalnya gitu ya. Di screenshot, saya kasih 5 detik ya. Oke, terima kasih sudah di screenshot. Mungkin kita langsung ke jawaban yang saya berikan ya. Oke. Nah, di sini saya sudah menjawab ya beberapa soal tadi ya. Ada 4 soal tadi sudah saya jawab. Ntar saya kasih lihat ya. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini rotation. Nah, di sini kita tahu soalnya tadi ya. Nah, adapun A dan B-nya 2 digit depan dan 2 digit belakang. Nah, ditanya inverse fungsi. Ingat, ini inverse fungsi ya, yang negatif 1 pangkatnya itu di atas F. Nah, jadi di sini kita langsung saja. Nah, kita tahu inverse fungsi itu adalah kebalikan ya, kebalikan. Fungsi kebalikan. Jadi yang awalnya Y berisi X, kita ubah dari X berisi Y gitu. Nah, gitu aja simpelnya. Nah, kita tahu di sini kan, saya ubah dulu isi-isinya, kita pindahkan semua ke Y. Seperti itu. Nah, seperti ini, maka didapatkan bentuk inverse-nya. Nah, kita lihat bentuk inverse-nya. Nah, yang awalnya tadi Y, sekarang kita ubah ke bentuk X gitu ya. Bentuk X. Nah, dengan isi fungsi X adalah Y kuadrat kali B bagi dengan A min Y kuadrat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sini saya mau misalkan ya, angka depannya yang A adalah NIM depan atau NIM saya 04 dan B itu NIM belakang gitu ya. NIM belakang saya 17. Nanti teman-teman bisa masukin saja NIM teman-teman ya. Nah, maka nilai F inverse X dari persamaan di atas adalah, kita langsung masukin aja. Itu aja sih teman-teman ya. B-nya berapa, A-nya berapa, dan didapatkan fungsi inverse-nya. Seperti ini. Ya, bagi teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan ya. Ini saya kasih dulu 5 detik, nanti kita lanjut. Oke, terima kasih. Ini sudah screenshot, kita lanjut nomor 2. Nah, untuk nomor 2 sendiri, ini adalah bentuk pengintegralan. Nah,
bentuk pengintegralan sini kita harus tahu bentuk integral dan integral trigonometri ya. Jadi di sini tan inverse ini ya, yang dari integral ini kita harus tahu ya. Jadi kalau bisa dipersiapkan catatan-catatannya supaya lebih matang ya, lebih matang dalam mengerjakan soal-soal UTS-nya. Baik, di sini kita langsung saja kita kerjakan. Nah, yang pertama-tama itu di sini kita lihat ya, duanya yang di atas, yang 2 per itu, atau di pembilang itu, nah kita bisa keluarkan karena 2 ini ialah berbentuk konstanta dan bukan berbentuk variabel yang mempunyai suku gitu. Nah, kita bisa keluarkan saja seperti biasa. Nah, di sini kenapa saya ubah X pangkat 4 dikali dengan pangkat 2? Karena mengingat rumus yang saya tulis note di situ. Nah, X kuadrat tambah A kuadrat itu bisa diubah bentuknya seperti yang saya tulis ini. Makanya saya buat seperti itu. X pangkat 4 kali pangkat 2. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu kita bisa asumsikan nih X pangkat 4-nya A. Kalau kita nggak mengasumsikannya, maka nanti agak ribet mengerjakannya seperti itu. Nah, kita sudah asumsikan, langsung kita masukkan ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, gampang aja kalau kita tahu rumusnya gitu ya. Kita masukkan seperti ini. Ingat ya, ini integralnya tidak memiliki batas, maka kita harus tambahkan C seperti itu. Maka didapatkan hasilnya 2/3 tan inverse X pangkat 4/3 plus C. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa di screenshot terlebih dahulu kalau mau screenshot ya. Saya kasih waktu 5 detik. Oke, terima kasih yang sudah screenshot. Kita lanjut lagi. Nomor 3. Nah, untuk nomor 3 sendiri ini ialah dicari turunan ya. Turunan pertama dari fx. Nah, dengan X nilainya 1. Nah, maksudnya diapain? Nanti kita setelah turunin, baru kita masuki X sama dengan 1. Seperti itu. Nah, di sini sebenarnya caranya banyak ya. Ada yang langsung diturunkan, ada yang menggunakan len. Nah, di sini saya menggunakan len karena supaya agak sedikit memudahkan saja pengerjaannya. Sebenarnya bisa menurunkan menggunakan turunan langsung ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, maka sini kita langsung saja ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menulis fx sama dengan y. Nah, gitu ya. Di sini maksudnya ialah kita bisa merubah fx itu sama dengan y ya nanti. Nah, maka di sini ada len fx. Nah, di bawahnya itu ada len y kan. Nah, seperti itu maksudnya ya teman-teman ya. Ada tanda panah itu menunjukkan notnya gitu. Nah, seperti itu. Maka selanjutnya ini len fx sama dengan len x pangkat x akar kali akar x tambah 3. Nah, ingat ada sifat dari logaritma alami ya. Logaritma alami kalau ada pangkat di suatu basis ya, yang di A itu basis ya. Dan basis itu mempunyai pangkat, pangkatnya bisa dikeluarkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kita keluarkan nih, bisa nih ke depan gitu ya. Nah, sudah saya keluarkan, baru kita turunkan kedua ruas. Nah, turunan kedua ruas ini kita harus pelan-pelan ya teman-teman ya. Karena dari ruas yang X, di ruas yang X itu, nah kita harus menggunakan sifat UP. Turunan UP atau sama dengan U aksen turunan U kali P
tambah U kali turunan V. Seperti itu teman-teman ya, pelan-pelan jadi integralnya. Nah, maka saya tulis ya, D per dx, ln-nya 11 dikali X gitu ya, kali akar X tambah 3, tambah ln 11 kali X, kali D per dx, kali akar X tambah 3. Seperti itu teman-teman ya. Maka didapatkan turunannya seperti yang selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini kan tadi turunan Y ya, turunan dari ln Y kan. Nah, turunan dari ln Y itu ya 1 per Y ya. Nah, kenapa di sini ada dy? Dy itu adalah bekas dari turunan itu tersebut gitu ya. Nah, bekasnya turunan dari ln Y itu. Nah, maka selanjutnya tadi yang di daerah Y dapatnya 1 per Y kali dy yang daerah X atau sebelah ruas kanan ya. Saya bilang ruas kiri, ruas kanan aja ya. Yang ruas kanan yang di ini, ruas kanannya ln 11 akar X tambah 3 tambah ln 11X kali, nah di sini kita turunin yang tadi ya, turunan dari D per DX akar X tambah 3 ya teman-teman ya. Nah, maka didapatkan seperti ini, X tambah 3 pangkat 1 per 2 kurang 1 per 2 kali 1 per 2, karena turunan ya, turunan. Nah, dikali DX. DX ini merupakan tanda dari bahwa sudah diturunkan. Seperti itu. Lalu kita bisa pindah-pindahin nih. Tadi DX-nya di ruas kanan. Sekarang kita pindahkan ke ruas kiri. Di ruas kiri jadi pembagi ya. Maka dy per dx. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu ada 1 per y dipindahkan ke ruas kanan. Maka jadi perkalian ya. Jadi y. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini adapun kita kali-kalikan dari yang di atas ya teman-teman ya. Ln 11 akar X tambah 3 tambah ln 11 X kali 1 per 2 kali X tambah 3 pangkat 1 per 2. Nah, ini pangkat 1 per 2-nya kok di bawah? Ingat, yang di atas tadi turunannya ya, yang X tambah 3 pangkat 1 per 2 kurang 1, itu kan jadi negatif ya, negatif 1 per 2. Sehingga negatif 1 per 2, pangkat negatif 1 per 2 itu kan jadi turun ya, ke bawah menjadi per gitu ya. Per, maka dari sinilah jadi per gitu. X tambah 3-nya itu turun ke bawah di bagian penyebut gitu ya. Jadi X tambah 3 pangkat 1 per 2. Lalu selanjutnya ini baru kita ubah Y-nya tadi ya. Y-nya tadi ada di not di atas yang saya kotaki. Y-nya sama dengan X pangkat 11 pangkat X kali akar X tambah 3. Gitu ya. Nah, maka didapatkan selanjutnya ya, yang saya ini dy per dx ini ya teman-teman ya, sama dengan 11x kali akar X tambah 3 ini, nah, dikali dengan ln 11 akar X tambah 3 tambah ln 11x per 2 kali ini X tambah 3. Nah, seperti itu teman-temannya 1 per 2. Oke, seperti itu hasilnya teman-temannya untuk nomor 3. Mungkin bisa di screenshot terlebih dahulu kalau bagi yang mau screenshot. Saya kasih waktu 5 detik. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Nah,
Untuk nomor 4, ini tadi ada soalnya ya. Ini soalnya. Nah, nomor 4. Soalnya yang misalkan penduduk Kalimantan sekarang sebanyak 200 juta, berapa tahun yang dibutuhkan agar penduduk Kalimantan bisa menjadi 4 kali lipatnya jika konstanta pertambahan penduduknya tiap tahun adalah persen. Nah, itu ya. Mungkin bisa screenshot dulu ya. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Nah, di sini, kita diketahui tadi ya, penduduknya sementara 200 juta. Lalu konstanta pertambahannya 4%. Lalu kita mau menghitung ke depannya gitu ya. Ke depannya berapa nih gitu. Kalau misalnya penduduknya 4 kali dari tahun sebelumnya gitu. Tahun di 200 itu gitu kan. Nah, berapa kalau 4 kalinya? Makanya di sini kita buat misalnya 4 kali T karena T itu dari waktu di 200 jutanya itu, dan 4 itu adalah kali gandanya gitu. Kali ganda dari 200 jutanya itu tadi. Makanya 4 kali T. Itu ya teman-teman ya. Nah, ingat, saya sudah buat sini, ingat rumusnya ini ya teman-teman ya. Nah, sini Y sama dengan, langsung saja kita masukin ya, teman-teman ya. Y sama dengan 200 juta dikali E pangkat 0,04 T. Nah, lalu Y-nya kita ubah ya, 4T gitu ya. 4T, 4T itu tadi yang dari Y ya. Nah, kita bisa coret nih, 4 dengan 200, jadi 50 ya. 50 E pangkat 0,04 T. Nah, di sini teman-teman, saya mau jelasin sedikit. Jadi nanti ini dikalikan kedua ruas. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan len. Jadi di sini len T, dan di sini sebenarnya harusnya len 50 gitu ya teman-teman ya. 50 F angkat gitu. F angkat 0,04 T gitu ya teman-teman ya. Tapi saya lupa membuatnya itu, tapi semoga dengan penjelasan ini paham ya. Nanti kalau misalkan belum paham, bisa chat atau komen saya ya, ataupun dimanapun gitu. Kalau tahu saya, langsung saja, biar kita diskusikan gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu ini T ini bisa kita cari nih nilainya. Maka didapatkan T-nya ini sama dengan 52,12 tahun. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin bisa di screenshot ya teman-teman. Oke, baik. Sudah di screenshot ya. Oke, itu saja soalnya dari saya ya teman-teman ya. Saya stop share. Oke, itu saja soal dari saya yang bisa berikan. Jika ada yang mau didiskusikan atau mau dibahas bersama saya, bisa ya lewat chat, komentar, ataupun apapun gitu ya, yang bisa berkomunikasi dengan saya gitu ya. Langsung saja gitu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan apapun yang saya lakukan. Itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Dadah.